Saya karirnya serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Saya sudah bekerja dengan rajin, keadilan akan datang. Itu mental jangan dipiara lama-lama. Keadilan tidak selalu terjadi, bapak-bapak, ibu-ibu di dalam korporasi. Ini set truth secara angka. Teman-teman yang gajinya lebih besar adalah teman-teman yang rajin pindah kerja. Ray Samuel, content creator and frugal living practitioner. Sebenarnya retirement itu sama capeknya gitu dengan kita kerja. Secara fisik tetap capek, tapi yang aku rasain capeknya itu fisik, bukan capek mental. Sam, tapi pokoknya santai. Yes. Aku pengen kenal kamu lebih dalam lagi. Yeah. Karena aku tahu kamu dari Cat Womanizer, dari Okay. Andrea. Terus udah gitu beberapa kali tiba-tiba seliweran kontennya. Nah terus aku senangnya gini, karena gak tahu kenapa nih 2025 tuh aku banyak mikirin soal uang. Tiba-tiba di algoritma aku semuanya soal duit. Karena saldo tabungan tambah banyak mungkin. Aduh ya Allah, amin. Amin. Sam, ini kamu dikenal sebagai frugal living atau yang hidup hemat lah, yang tiba-tiba sudah financial independent, retire early atau FIRE, iya betul. pensiun dini. Pada pensiun dini di 2023 dong. Berarti umurmu udah berapa waktu itu ya? Umur 33 waktu itu. Gila, 33 udah pensiun. Tapi sebelum kita ke sana, dan Tapi kita jelasin ya nanti pensiunnya maksudnya apa yes, gitu ya. exactly. Itu yang mau aku Yes. juga lurusin sebenarnya. Karena orang pensiun ya udah, kita mau nikmati masa tua. Tiap hari di Bali minum jus nanas di sebelah tangan kiri gitu ya. Pina colada gitu, memandangi beach. Tapi tidak seperti itu. Iya. Sam, kamu sebenarnya lahir besar di Jakarta? Aku lahir di Jakarta, orang tuaku perantau dari Pontianak. Mereka Dia asli Pontianak ya? Asli Pontianak. Aku besar di Jakarta dan ya memang dari kecil tuh ngelihat keluarga orang tua tuh struggling keuangan ya, karena pengusaha kecil kan otomatis keuangan dari kantor pun nggak bisa selalu dipisahkan dengan keuangan rumah tangga, kadang Apa sih? kecampur. Bisnisnya apa sih? Frame, bikin bingkai. Bikin bingkai, bikin furniture kayu, jadi pokoknya anything about Sampai custom made sekarang? wood sampai sekarang masih ada. Namanya Nice Frame, Nice ada Frame, di Jalan tuh. Trogong. Tuh, Jalan Trogong. Ya, barangkali ada Kayaknya yang aku tahu deh. Tahu ya. Tahu, karena Cuma ada satu toko bingkai di situ yes, sih. betul. Dan Mama juga ikut dalam bisnis itu? Mama pembukuannya, Papa tuh kayak kreatif personnya gitu. Jadi Papa kan SMA-nya dia sempat ngambil sekolah vokasi, sekolah kayu. Kalau yang tahu Pontianak banyak sekolah Katolik bruder untuk ngajarin kayu-kayuan gitu ya. Jadi cukup tahulah tentang perkayuan Papa. Jadi expertnya dia, terus dia pas ngerantau ke Jakarta nggak punya kerjaan, gimana nih kualifikasi cuman SMA, dia ke Mampang, di Mampang banyak tukang bingkai. Wah kalau cuman bingkai saya bisa bikin, kata Bapak saya. Akhirnya dia bikin, dan dia lihat kualitasnya dia bisa perbaiki, akhirnya ya udah jalan dari tahun 86, berarti 40-an tahun udah jalan sampai sekarang. Dari sebelum kamu lahir berarti ya? Iya. Kamu anak pertama? Aku anak pertama, ada adik lagi. Berdua satu aja orang cowok, jadinya? Berdua aja. Dan anak pertama bukannya biasanya langsung disuruh meneruskan usaha ayah? Itu yang terjadi waktu selesai kuliah. Jadi aku kuliah di Jepang, dapat beasiswa, pulang Papa nggak secara ini sih, Papaku bukan tipe yang diktator apa gimana gitu ya, Toto. Jadi cuman dia mengimply bahwa Papa seneng loh kalau kamu ada di Jakarta dekat Papa. Pasif agresif ya? Pasif agresif, tarik ulur. Jadi akhirnya aku pulang, aku sempat nyoba tuh Senin sampai Jumat kantoran. Waktu itu keterima di salah satu bank swasta jadi MT. Sabtu Minggunya ngantor temenin Papa gitu. Tapi aku ngerasa kayak nggak terlalu banyak value yang aku bisa kasih karena Papa masih megang banget, dan seperti banyak perusahaan keluarga pada umumnya, fokusnya tuh di Papa dan Mama gitu. Jadi mereka sebagai decision maker, tidak ada, kami nggak punya internal management atau gimana gitu. Jadi yang akhirnya aku rasakan, ini kayaknya aku better gaspol di yang satu lagi nih, di karir gitu. Jadilah Dan itu fokus ke pekerjaan karir. pertamamu? Itu pekerjaan pertama, iya. Dan itu yang kamu stay sampai lama banget itu? Aku nggak pernah stay sampai lama banget di kantor. Jadi selalu akhirnya kan selesai tuh dengan Papa, maksudnya bukan saya dengan Papa, udah nggak fokus lagi lah bantuin Papa di kantor, aku fokus di kantoranku sendiri. Nah aku by profession itu aku bankir di HR. HR di perbankan. HR di perbankan, major kamu dulu juga? Major aku dulu manajemen umum sih, jadi masuk ke HR. Nah tentang pindah-pindah kantornya itu, jadi waktu itu memang begitu selesai kuliah, Papa Mama bilang oke, Papa Mama udah selesai dengan kamu,
keuangan sudah tidak akan disupport lagi. Kamu mau nikah, mau mobil, mau rumah, silakan cari sendiri uangnya. Papa mama akan support kamu di rumah. Jadi kamu boleh tinggal di rumah, nggak usah bayar listrik, makan boleh ikut di dalam. Tapi untuk yang lain-lain ke depannya, silakan cari sendiri uangnya. Nah, aku panik dong. Aku panik Umur karena berapa tuh? umur 21, 22, baru lulus kuliah. Memang gajiku kalau di-compare dengan fresh grade lain pada masa itu udah cukup oke. Itu aku starting di 5 juta waktu itu. Umur 25 mau nikah, aku harus gimana putar otak cari uang lebih banyak gitu kan. Nah, cari uang lebih banyak itu kan ada 2 cara ya. Cara pertama, kita hidup lebih frugal, kita hidup lebih mindful, mengurangi pengeluaran. Atau cara kedua, ya idealnya sih dilakukan dua-duanya. Cara kedua adalah kita cari uang lebih banyak gitu kan. Nah, pada saat itu aku ngerasa ini aku udah nggak ada lagi yang bisa dihemat nih. Aku benar-benar harus cari uang lagi. Nah, cari uang lagi lewat mana ya? Akhirnya aku jadi job hopper atau kutu loncat orang bilang. Kira-kira mungkin kalau di rata-rata ya dalam 10-11 tahun aku berkarir itu perusahaanku ada 9. Jadi lumayan cepat perputarannya 1 tahun, 1,5 tahun kali itu aku pindah kerja. Dan sekarang di HR? Di HR, di perbankan, dan akhirnya aku jadi HR di perusahaan teknologi. Jadi akhirnya pindah dari perbankan ke fintech terakhir di e-commerce gitu. Ya. Boleh disebutkan kan ada buku kamu juga. Boleh, di LinkedIn juga bisa cek sih teman-teman. Boleh. Ada kok. Karena kamu juga masih berteman baik ya kayaknya ya dengan your former boss gitu kan. Masih. Tapi what is like really HR for you? HR adalah orang-orang yang membantu menciptakan kondisi bekerja yang nyaman. Ya, ini human resources ya, by the way. Human resources. Ya. Jadi nyaman itu kan banyak ya, mulai dari fasilitas kerjanya, kursinya ergonomis apa enggak, laptopnya dan segala macam itu fasilitas. Tapi juga beyond that, kita juga responsible untuk bantu building a great culture. Nah, sayangnya nggak banyak perusahaan yang care, nggak banyak perusahaan yang melihat culture itu sebagai sesuatu yang bisa dibentuk. Tapi ya udahlah, culture ya terjadi aja dengan sendirinya gitu. Nanti ketika nggak diurus, yang terjadi malah culture yang penuh gosip, culture yang jelekin bosnya. Nah, itu sebenarnya sesuatu yang menurut aku HR bisa ambil peran untuk membentuk culture yang sehat gitu. Betul, setuju. Ini nggak hanya di perusahaan Indonesia ya, karena aku nggak pernah kerja di multinasional. Jadi aku ngeliatnya di perusahaan Indonesia, di industri aku, media itu seperti itu. Jadi dia nggak dibentuk culture-nya, dibiarin aja dan ya udah akhirnya gosip. Iya. Jadi bukan human resources tapi benar-benar human negligence gitu loh jadinya. Iya. Nggak melihat potensi. Iya, traditionally kan kita mikir HR mungkin ya tadi yang Mbak Nini bilang bayar gaji, administrasi gitu. Sebenarnya sih bisa sih ada peran yang lebih besar yang dimainkan di HR gitu. Banget. Dan itu aku lihat kalau kamu nonton film seri Billions. Oh, belum nonton. Oh, kamu harus nonton. Kamu harus nonton. Itu tokoh protagonis perempuannya adalah bos HR. Oke. Iya, benar. Jadi gimana cara hedge fund company itu bisa ngeraup untung sebanyak-banyaknya, dia yang memotivasi orang-orang itu menjadi the best version of themselves. Oke. Menarik. Iya, itu bagus banget. Itu dan seorang psikolog, psikiater atau psikolog gitu deh. Bagus banget. Jadi itu sebenarnya deep banget meaningnya HR itu. Dan ini menurut buku kamu Anak Kantoran ini bagus banget ya, terutama buat teman-teman yang mungkin masih sekarang ini baru mulai kerja atau masih berada dalam kehidupan korporat gitu. Kalau dulu aku bilangnya, sekarang udah bisa bilang aku dulu budak korporasi. Tapi itu kalau dulu nggak berasa budak soalnya happy kan. Tapi karena sekarang udah tahu caranya gimana memiliki anak buah jadi beda gitu rasanya. Nah, ini ada soal promosi boleh diminta kok. Dulu tuh aku nggak pernah berani loh minta promosi gitu, kayak negotiating my career gitu loh di perusahaan. Tapi ternyata itu lazim ya dilakukan. Aku melihat teman-teman karyawan di yang DM aku ya, aku kan juga masih ngobrol sama follower gitu. Mereka sering merasa ya udah saya karir ngalir aja deh. Saya karirnya serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Saya sudah bekerja dengan rajin. Yang penting nanti takdir juga yang akan membawa saya atau keadilan akan datang gitu. Nah, buat aku itu mental jangan dipiara lama-lama gitu. Karena keadilan tidak selalu terjadi, bapak-bapak, ibu-ibu di dalam korporasi gitu ya. Teman-teman harus mencari keadilan itu sendiri kadang-kadang. Memperjuangkan kadang-kadang. Betul, dan bahkan yang tidak layak untuk dipromosi pun naik kadang-kadang gitu. Jadi jangan kita kemudian jadi kayak barisan sakit hati terus ngerasa oh saya udah kerja tapi saya nggak direcognize sama perusahaan ini, terus pundung gitu. Ya siapa yang mau lihat lu pundung gitu kan. Kalau lu mau kelihatan ya be visible. Ya visibility ini kadang lucu gitu loh caranya. Aku pernah
di satu perusahaan, aku dapat visibility dari mana? Dari temenin bosku ngerokok. Padahal aku nggak ngerokok. Jadi aku dapatkan hatinya. Nah dari situ plus kerjanya yang benar. Jadi aku ada di satu konsultan waktu itu, di mana dibutuhkan nulis report tiap sore. Nah aku termasuk salah satu yang rajin nih nulis report itu. Jadi dia bisa oh si Sam nelfon cold calling berapa lead nih hari ini, jadi sales berapa bla bla bla. Nah ketika ada kesempatan, by the way Sam, kita mau bangun bisnis baru, kamu jadi manajernya, kamu pimpin, mau nggak bla bla bla. Nah itu aku jadi orang pertama yang dikontak gitu. Nah aku nggak bilang bahwa merokok bareng itu sesuatu yang definitely kasih aku promosi itu, cuman itu satu kedekatan yang aku bangun secara sadar gitu. Ya. Aku nggak ngerokok loh, aku jadi perokok pasif gitu kan. Maksudnya sebenarnya kalau kita bicara kesehatan, apakah itu sehat? Ya tidak sehat, tapi ya you do all these things to get promoted, karena korporasi kan. Dan itu strategi kamu memang? Itu secara sengaja. Dia. Aku secara sengaja berusaha deketin dia, karena aku lihat ini bos. Jadi ada 2 bule di perusahaan itu, yang paling gede yang tuanya itu ya 50 something, ada yang headnya. Nah, mereka tuh selalu sore-sore ngerokok berdua. Dan gak ada orang lokal yang berani nemenin, karena mungkin ya bahasa Inggrisnya nggak nyampe atau nggak pede atau merasa nggak. Ya aku kan lulusan Jepang, bisa dong. Ya dong. Ya udah aku temenin aja gitu, meskipun aku ngerokok. Kadang jam 4 sore daripada gue jajan beli gorengan, mendingan udah aku jadi perokok pasif aja demi karirku. Ya udah, akhirnya itu ku dapatkan gitu, promosi itu ku dapatkan. Ya ini nggak ngajarin teman-teman untuk nepotisme ya, nggak ngajarin teman-teman untuk ya mencari kedekatan for the sake of kedekatan, tapi itu bisa jadi suplemen on top of your already good performance. Betul. Gitu. Karena sebenarnya itu kayak kamu bilang ya, menurutku kesempatan itu bukan datang dengan sendirinya, tapi kita yang ngebuat kesempatan itu Betul, ada. Setuju Ya kan? banget. Dan at the end of the day your boss is still manusia yang kita perlu deketin juga secara personal. Betul. Iya kan? Betul. Tentu dia akan lebih nyaman sama seorang yang dia kenal, udah pernah ngerokok bareng, dia tahu ini orang bisa dengerin saya, daripada orang yang wah ada bapak datang gitu. Maksudnya ada jarak gitu. Jadi sebagai seorang pemimpin, mereka juga perlu orang-orang yang kayaknya dia bisa deh ngerti isi hati gue, pikiran gue gitu. Iya. Itu menarik karena orang Indonesia tuh kadang tuh ya itu mungkin sungkan. Bahasanya tuh lebih sungkan. Betul. Ya, apalagi orang yang beda bahasa, orang lebih tua. Ya kan? Itu pasti ada rasa yang kayaknya hierarkinya tuh berasa sekali. Padahal apalagi kalau kamu kerja di multinasional sama bule, itu mereka malah minta dipanggil pakai nama depan, nggak usah pakai bapak, nggak usah pakai mister, panggil aja nama depan gua. Jadi kadang kita juga yang apa ya, bilang mental block, bener gak sih? Jadi kayak kita membatasi diri kita sendiri gitu. Padahal batasan itu nggak ada gitu. Itu benar, membatasi diri sendiri. Dan aku juga senang ini ada satu bagian gimana kamu menunjukkan, ini agak mundur ya jadinya, tujuan yang smart goal setting untuk menyusun tujuan yang bisa dipraktikkan, membantu kita mempertajam mimpi kita. Ketika ini nih bisa jadi ketika baru bermulai karir, even ketika baru mulai berusaha. Karena aku jadi relate banget, specific, measurable, achievable, realistic, and timely. Ini berdasarkan pengalamanmu juga ketika masih menjadi karyawan. Jadi sebenarnya smart goal setting ini kan sesuatu yang umum ya. Di ilmu manajemen kita belajar ini gitu. Tapi yang kita nggak sadari sebagai karyawan, kita juga sebenarnya bisa loh punya season of time of the year di mana kita lakukan smart goal setting buat diri kita sendiri. Yang sering aku dapetin di DM tuh teman-teman nanya, Kak, aku situasi gini, should I stay or should I resign? Nah ini sebenarnya applicable dengan smart goal setting gitu. Jadi kayak misalkan kita bicara goalnya dulu, goal kamu di perusahaan ini, kamu mau apa? Kamu mau uang atau kamu mau belajar? Ya, atau belajar itu bisa ditambah dengan nama besar perusahaan. Jadi misalkan kamu mau uangnya, oke, aku perusahaannya kecil nggak apa-apa, kantornya di ruko di mana gitu ya, yang alamatnya di Google Maps saja nggak ada, tapi gajinya 2 kali lipat gajiku sekarang. Oke, berarti diambil. Tapi misalkan kamu sekarang lagi di tahap, aku udah jadi manajer nih, aku mau cari recognition dari teman-teman di peers aku di industri, aku mau rajin ikut asosiasi, aku mau dikenal orang, aku mau mungkin berpolitik, mungkin ada yang mau ke sana, ya mungkin cari stabilitas, mungkin better stay di company yang lebih punya nama gitu. Nah, jangan kita berkarir nggak ada tujuan, nggak ada goalnya. Sehingga ya tadi yang aku bilang di awal, kita ngalir gitu, kita serahkan pada yang maha kuasa, kita
bertawakal dan berdoa gitu ya, tidak mengecilkan teman-teman yang Iya. seperti itu, cuman harus ada strategi. Nah, smart goal setting spesifik, kalian mau jadi manajer di umur berapa, itu harus punya goal seperti itu. Measurable, oke, umur berapanya ada angkanya, 3 tahun kah, 5 tahun kah, atau gimana. Terus achievable tuh realistik nggak sih? Achievable dan realistik ada hubungan ya. Sebenarnya kita realistis nggak membuat goal ini. Kalau misalkan nggak realistis untuk jadi manajer 3 tahun, ya mungkin 5 tahun deh kita geser gitu. Dan T-nya kan time bound, jadi harus ada tenggat waktu untuk diri sendiri supaya hidup tuh ada pacunya gitu. Kalau kita karir ngalir aja, nanti tidak terasa, wah sudah 5 tahun saya di sini, sudah 10 tahun di sini, karena ini sad truth tapi truth gitu. Secara angka itu kalau kita duniawi banget nih, ngejar gaji banget nih gitu. Teman-teman yang gajinya lebih besar adalah teman-teman yang rajin pindah kerja. That's the sad truth. Gitu. I'm just gonna put it out there. Jadi kesetiaan itu ya you definitely teman-teman dapat sesuatu lah dengan setia di perusahaan ya. Ada mungkin networknya lebih luas dengan teman-teman di perusahaan itu, lebih mengakar di sana segala macam. Tapi kalau kita lihat secara angka, tiap kali pindah kantor itu teman-teman naik gaji bisa 15-20%. Apalagi kalau udah tambah responsibility baru. Tentunya tambah mungkin asam lambungnya lebih sering kumat gitu ya dan segala macam ya. Cuman kita bicara duit nih kali ini nih. Iya, kita nggak bicara stress level and anything. Stress level definitely up. Yeah. Cuman kalau kalian mau gaji lebih banyak 15-20% itu given. Kalau kalian tambah responsibility baru, pindah ke industri yang lagi hot. Itu in my case 2014 itu tech lagi hot-hotnya. Semua orang pengen kerja di Gojek waktu itu gitu kan. Jadi kayak wah duitnya ke situ semua gitu. Nah, itu bet yang teman-teman bisa ambil. Di sisi lain kalau stay di company yang sama, kenaikan gaji itu ngikutin inflasi aja. Betul. Dan inflasi ya 3%, 4% sudah bagus gitu. Betul. Kamu berani juga ya tapi pindah-pindah industri ya? Nekat sih Mbak, tapi sebenarnya. Iya kan? Nekat loh itu dari multinational bank, fintech, masih nyambung oke lah. Terus kemudian ke tech. Terakhir di teknologi. Oke, sebenarnya ada nyambungnya tapi it's different ball game. Jadi yang aku lihat waktu itu, nah ini aku bilang berstrategi dengan karir ya, berstrategi garis miring nekat sih sebenarnya. 2014 itu ada satu bank yang dia bikin satu digital bank yang semua orang pakai gitu kan. Terus hot banget semua orang ngomongin. Semua bank di Indonesia waktu itu jiper. Wah gue belum punya digital bank. Jadi semua bank berlomba-lomba untuk jadi digital bank. Dan aku lihat ada real money to be made. Kalau kamu punya embel-embel tech, startup, fintech di CV kamu. Gitu. Jadi aku juga kepengen itu, dan akhirnya ya aku kepengennya sih pindah ke bank digital yang viral itu, cuman nggak dapet. Akhirnya dapat di satu fintech financing company, tapi mereka based on teknologi approval prosesnya. Ya udah akhirnya masuk situ. Ya berantakan seperti yang sudah kuduga gitu, masuk startup dari korporasi besar pasti berantakan. Cuman kan ya balik lagi smart goal setting, goalnya mau apa pada saat itu? Goalnya saat itu apa? Duit. Aku mau menikah dan mau beli rumah, mau beli mobil dan segala macam. Dan nggak salah kan sebenarnya punya goal duit itu? Menurutku nggak salah. Terlalu banyak mungkin aku sering lihat gitu materi-materi talk show atau podcast yang ngomong soal you have to give your best to the company, money will follow dan segala macam. Tapi in my experience, I'm not a management expert or anything. Tapi in my experience, money kita harus cari strategi untuk dapat uangnya gitu. Setuju. Not always, money will sometimes it will follow if you're lucky. Tapi most of the time ya kita harus cari strategi, cari akal gitu. Betul, setuju banget. Dan ketika kamu berstrategi akhirnya pindah lebih baik lagi karirnya, sampai kapan di titik kamu berani oke deh kalau gitu kita nikah nih udah kayaknya udah oke nih gue secara financially. What was the momentum? Momentumnya waktu itu nah kita agak beda sih sama pasangan lain. Jadi kalau pasangan lain mungkin momentumnya ada financial stability atau jumlah tabungan segala macam. Kalau aku sama Cloud tuh mungkin sama-sama orangnya lempeng, sama-sama orangnya agak nerd gitu, terus serius gitu. Jadi kayak lu serius sama gue ya, serius. Gue juga serius sama lu. Ini full disclosure, rekening gue segini, kerjaan gue lagi ini dan ini. Ya udah di dunia ini banyak yang nggak pasti, tapi sama lu gue udah pasti. Gue mau pastiin yang udah pasti gitu. Kira-kira gitulah percakapan yang terjadi antara gue dan dia. Jadi dia juga kayak Sam, kita mau nikah umur berapa nih gitu. Ya udah umur 25 deh.
Tapi Kalian gue mau seumuran ya? kita seumuran. Tapi gue mau dilamar dong. Gue mau ada diamond ring dong segala macam. Jadi ngomong gitu. Oh ya udah diamond ringnya di mana? Ini gue udah pilih di toko yang ini. Jadi kita belinya berdua terus konsultasi. Jadi pada saat aku ngelamar ke restoran tuh kayak sandiwara, udah pura-pura kaget pas ada diamond ring keluar. Wah, jadi intinya padahal nyiapin bareng gitu. Nah, ini juga mungkin yang aku susah jawab kalau anak-anak sekarang tuh nanya gimana caranya dapat pasangan kayak Ciklau atau Kosem yang financially savvy, terus kayaknya lempeng-lempeng aja gitu. Ya, to be honest, it's luck gitu. Aku ngeliatnya soalnya kamu udah tahu kamu maunya tuh apa gitu buat ya? kamu. Oke. You already setting your goal for you. Jadi kamu attract orang yang sama kayak kamu, yang can complement your goal. Jadi bukan luck atau bukan jodoh, emang itu your attract your tribe kan? That makes sense. Benar. Iya kan? Jadi karena you already settled dengan diri gue harus begini nih, gitu. Dari kecil kan kamu kayak gitu tuh, kayak perjalanannya udah tahu gue maunya ngapain, kayak gini udah strateginya udah jelas. Dan akhirnya ya kamu ketemu orang yang kayak kamu juga gitu, yang bisa complement. Kalau enggak, you will not work, right? Iya. Ya mungkin ini ya yang sering kita dengar di marriage counseling session atau persiapan pernikahan, be the person not a glass half full, tapi udah full gitu loh, maksudnya lu udah bring a whole glass to the marriage gitu, udah tahu diri kita mau apa gitu mungkin. Exactly. Jadi bisa complement each other, bener banget itu. Kalau nanti kita balik lagi ke soal kamu dan Clau. Ini yang menarik juga di buku ini adalah soal resign. Oke. Cara resign yang baiknya. Ini menarik. Karena kita semua punya cerita tentang resign masing-masing. Untung aku waktu itu ada COVID jadi bye. Kita gak usah ke kantor ya. Bye. I don't wanna see you anymore gitu. Tapi ternyata harusnya ada tepok selironya ya. Kalau kita bilangnya. Silakan kamu share dari ini kamu. Untuk chapter ini aku mau shout out ke akun Twitter HRD Bacot. Mereka teman-teman aku dan mereka bantu aku nulis chapter ini. Jadi thank you Mincot udah bantuin nulis. Jadi sebenarnya ini untuk menjawab teman-teman yang merasa resign itu adalah satu request. Sering begitu soalnya. Karena kita request minta boleh nggak saya resign? Dijawab dulu boleh, baru kamu boleh resign. Nah itu sebenarnya tidak seperti itu. Resign itu pernyataan. Jadi surat resign itu adalah satu yang ya kita menyatakan saya akan resign. Tanggal segini adalah tanggal terakhir saya. Saya ada 30 hari notice. Saya akan selama sisa 30 hari saya akan menyelesaikan pekerjaan tanggung jawab dengan baik dan akan handover dan selesai. Gitu. Jadi sebenarnya resign itu pernyataan. Most of the companies that I work for nggak kayak gitu, tapi aku sadar banyak company-company yang nakal nih gitu di Indonesia yang mungkin mempermainkan culture kita. Culture timur itu kan kita sopan santun ya sama bos, kita sopan santun sama atasan. Tapi ketika sopan santun itu disalahgunakan sama perusahaan, jadi kayak abuse of power gitu loh Mbak. Banyak juga perusahaan-perusahaan yang melakukan, oh nggak boleh kamu harus resign. Apalah syaratnya dibikin bla 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 gitu. Nah sebenarnya resign itu prosesnya kalau menurut undang-undang kita boleh menyatakan ingin resign. Nah di sisi lain kalau buat perusahaannya gimana ya, kita juga harus memastikan kita bikin kondusif suasana di departemen tersebut pada saat kita tinggal. Ya kita jangan ninggalin kerjaan yang berantakan, kita rapiin file-file yang pernah kita kerjain, pastikan suksesor kita bisa masuk dan akses folder itu, bisa cari file-file yang mesti diterusin itu seperti apa. Jadi etikanya harus jelas, jangan main hilang, laptop kantor dibawa gitu ya. Nggak ada sih kalau teman-teman di sini yang nonton kayaknya sih nggak melakukan ya. Jangan dibawa lah. Terus hati-hati misalkan ketika kalian keluar, ini kan deck aku yang bikin nih, ini aku mau bawa buat referensi. Nah kalian pasti kan minta izin dulu tuh, karena biasanya kalau perusahaan-perusahaan besar itu ada softwarenya tuh di komputer. Dia tahu kalian kalau copy apa keluar tuh ketahuan. Aku berapa kali kena tegur soalnya. Jadi kayak padahal fileku sendiri gitu kan. Jadi aku dapat foto ukuran lumayan besar, foto anakku aku taruh di laptop. Pas keluarin, ini apa? File zip berapa ratus megabyte ini. Oh ini foto bayi anak saya, terus dibuka dicek gitu. Jangan sampai kita keluar dengan kondisi seperti itu, meninggalkan kesan yang kurang baik buat perusahaan. Jadi sebenarnya dua-dua sisi harus belajar ya. Untuk korporasi harus sebenarnya mereka lebih tahu, korporasi itu lebih tahu, PT, HRD itu lebih tahu hukum gitu ya. Jadi harus benar-benar hak-hak karyawan itu diberikan. Di sisi lain karyawan juga harus resign dengan proper, masukin surat, jangan main hilang.
apa namanya, nggak cuman pas PDKT pacaran terus main hilang bikin bete. Kantor pun begitu ya, kalau Jangan tiba ghosting ya. bener tiba-tiba ghosting, kerjaan nggak dilanjutin, gue harus kayak gimana gitu. Jadi please make sure semua proper dan ya selesai dengan baik lah. Masuk baik-baik, keluar juga dengan baik-baik. Ya. Karena bagaimanapun itu juga hubungan sih sebenarnya. Iya. Ya harus baik-baik, benar. Betul. Di saat kamu resign yang terakhir, itu artinya kamu udah siap secara mental untuk menjadi financially independent. Udah di titik itu. Iya. Jadi ceritanya aku 2019 itu mulai ngonten di Instagram. Ya. Diajak sama Andrea juga. Yes. 2019 ngonten, 2020 mulai ngonten di YouTube, terus mulai ada income dari sana. Terus memang secara keuangan, aku sama istri tuh memang bukan tipe yang banyak mau gitu. Ya aku bersyukurlah dapat istri seperti itu juga yang nyalonnya mungkin setahun sekali, ngerawat badan, tapi dia tahu cara ngerawat yang terjangkau dan apa ya, bukan terjangkau, bukan aku suruh hemat-hemat ya, maksudnya silakan kalau mau beli apa beli gitu. Cuma aku tuh nggak pernah merasa dia kayak morotin aku atau gimana gitu. Dan kami dengan gaya hidup seperti itu, nah mungkin aku cerita lagi pada saat hamil anakku, anak kami itu dia masih kerja di Alam Sutra. Kami rumah di Bintaro. Kalau teman-teman orang Bintaro tahu pagi-pagi ada bis Agramas tuh yang keluar di pintu tol, terus ngangkut penumpang, masuk tol lagi. Nah istriku naik itu tiap hari. Padahal aku bisa nganterin. Dia bilang nggak mau, biar kamu lebih fresh ke kantor, kamu bawa mobil, aku naik Agramas. Karena buat aku bayar 10.000 duduk di bis, AC-nya dingin, aku bisa sampai di kantor, itu cukup gitu. Jadi ini, wah aku angkat topi sekali gitu, perempuan seperti ini. Dan aku bersyukur banget dia ada dalam hidup aku. Dan dengan hal-hal kecil yang kami lakukan ini, it adds up dan membuat kami jadi secara nggak sengaja tuh kami ya hidup jauh di bawah kemampuan finansial kami, tabungannya jadi cepat nambah. Plus on top of that ada income dari social media. Jadi 2019-2020 kami mulai monetizing di YouTube dan segala macam. Akhirnya 2022 sempat kami coba jalanin semuanya. Jadi dia kerja, aku kerja, YouTube jalan, mesinnya 3 gitu kan. Wah itu income lancar lah gitu. Jadi memang YouTube tuh ngebantu banget sebenarnya. YouTube ngebantu. Mungkin gini, kalau misalkan tidak ada sosial media, kami mungkin akan tetap retire early, tapi mungkin nggak di usia 33, mungkin 40 something. Mungkin kami akan perlu waktu lebih banyak untuk ngumpulin uangnya gitu, untuk get to the comfortable number. Tapi YouTube accelerate that. Tapi juga banyak juga kan yang, wah saya jadi terkenal, saya mau bikin apa atau saya jadi silau, gaya hidup saya berubah, itu juga ada gitu. Nah untuk kami benar-benar usahakan untuk jaga kita jangan sampai kita gaya hidupnya naik berubah seakan-akan kita sekarang udah orang terkenal nih, udah beda gitu. Jadi tetap keep it low profile, keep it simple, sehingga akhirnya di tahun 2022 itu 2023 itu uangnya sudah terkumpul untuk kami bisa FIRE. Nah FIRE yang pensiun yang dimaksud ini, jadi ada hitungan, ada studi di Amerika Serikat yang melakukan namanya Universitas Trinity, jadi bilangnya Trinity Study, teman-teman bisa Google namanya 4% Rule. Jadi 4% Rule ini mengatakan kalau kita bisa hidup hanya dari 4% saja dari aset investasi yang kita sudah punya, dan aset itu menghasilkan 7%, jadi artinya ada selisih 3%, 7 kurang 4, 4%-nya kita makan, 3%-nya kita investasikan lagi. Nah secara teorinya, uang itu nggak akan habis selama at least 30 tahun. Itu. Jadi dalam kondisi 4% ini kita misalkan oke, saya bisa dengan 20 juta deh, dengan 20 juta hidup tiap bulan di Jakarta gitu. 20 juta berarti kalau dimasukin ke 4% rule kita kali 25 dapat angka 6 miliar. Nah kalau sudah terkumpul 6 miliar sebenarnya secara teori kita nggak perlu kerja lagi, nggak apa-apa gitu. Nah teman-teman mungkin akan mulai berpikir miliar ya, angkanya miliar, gede juga gitu. Memang masih besar, cuman at least buat teman-teman karyawan tuh ini kita bisa jadi mulai naker nih. Kita mau pensiun di mana, umur berapa, kapan gitu. Karena kalau standarnya oke 20 juta di Jakarta 6 miliar kegedean, mungkin teman-teman bisa mikir, oh saya mau pensiun di Jawa Tengah deh, di kota yang lebih kecil, mungkin 5 juta sebulan cukup. Ya otomatis pengalinya lebih kecil, 5 juta kali 25 berapa miliar tuh, lebih kecil. Memang angkanya masih besar, masih MM-an, tapi at least kita bisa
mulai fokus serius nabung gitu. Kan kadang orang nggak kepikiran buat nyiapin pensiun karena ngerasa abstrak. Jauh, ntar aja gue makan uang pensiunan gue buka warung aja depan rumah. Nah sekarang mimpi ini dengan teman-teman tahu hitungan 4% ini bisa lebih dekat gitu. Mulai dari sekarang disiapin dengan lifestyle yang teman-teman mau. Nah ini juga movement aku belajar dari YouTube juga, dari video-video. Ya kalau teman-teman tahu ada creator Dodi Prayogo, orang Surabaya, Dodi Bicara Investasi, dia juga banyak ngomong soal ini, boleh nonton juga channel dia. Jadi yang aku suka adalah movement ini tuh siapapun bisa lakukan dengan standar kehidupan yang manapun. Gitu. Jadi kalau tinggal dinaikin dan diturunin sendiri variabelnya. Kalau kita bisa dengan 5 juta sebulan, ya kamu otomatis bisa FIRE lebih cepat. Karena pengalinya lebih kecil. Tapi kalau kamu butuh 50 juta sebulan, anakmu sekolah internasional, mobilmu lebih dari 1, rumahmu di mana gitu ya, yang premium area, otomatis pengali FIRE lebih besar, jadi kamu ngumpulinnya mungkin lebih lama. Jadi tinggal pilih aja. Gitu. Dan anytime ketika kamu udah punya angkanya dan kamu mau leave corporate, ya you can just leave gitu. Ini berguna untuk orang-orang yang masih hidup di korporasi. Menurut aku iya. Jadi buat asal mulanya juga kan di Amerika sebenarnya FIRE movement ini yang memulai itu teman-teman karyawan Google, karyawan Facebook gitu. Jadi software engineer yang memang mereka suka ngitung gitu. Mereka suka ngitung dan mereka engineer yang penghasilannya besar. Ya penghasilan besar memang membantu betul untuk mempercepat FIRE terkumpul. Tapi juga di sisi lain mereka nggak BM gitu, ya kerja pulang nggak ada beli tas apa atau lipstick lip tint 7 warna segala macam gitu ya. Buat teman-teman yang suka kosmetik silakan gitu ya. Aku takutnya dia abis ngeliat lipstick aku jadi merasa tersindir. Nggak matching sama bajunya bagus. itu variabel. Jadi maksudnya terserah kita sebenarnya mau pensiun kapan, mau pensiun lebih cepat, mau pensiun lebih lambat tuh terserah masing-masing. Kembali lagi kita seberapa urgent untuk keluar dari corporate gitu. Untuk kita misalkan ada di posisi di mana ya saya suka aja sih kerjaan saya nggak ada masalah sama bos saya baik, tiap sore kita sebat bareng dan bahagia lalala gitu. Ya mungkin tidak ada urgensi untuk FIRE cepat-cepat gitu. Dan itu nggak apa-apa juga gitu. Tapi ini mungkin bisa jadi satu jawaban buat teman-teman yang sekarang mungkin lagi ngerasa gaji gue gede tapi gue nggak happy di kantor, tapi gue gimana ya karena gue merasa nggak berdaya gitu. Selama ini hidup gue bergantung banget sama kantor gitu. Nah ada caranya loh sebenarnya untuk kita pelan-pelan mengurangi ketergantungan itu. Ya dengan mengumpulkan FIRE number kita tadi gitu. 4% itu tadi. 4% tadi. Mungkin porsi tabungannya ditambah, lifestyle-nya dikurangin. Sebenarnya untuk cara nguranginnya teman-teman bisa cari sendirilah. Udah banyak banget konten-konten tentang berhemat dan segala macam. Tapi yang aku mau tekenin adalah your freedom, your financial independence is in your own hands. Kadang-kadang it's just a matter of adjusting our lifestyle. Gitu. Aku justru melihatnya ada 2 sisi gitu. Ada financial independence satu, dan satu lagi retire early. Retire early-nya ya. Iya kan? Iya. Kalau kita masih senang kerja aja terus, tapi udah bisa juga mencapai FI-nya itu. Sebenarnya kita juga nggak perlu retire dong harusnya. Nggak perlu retire, kerja aja terus dalam Aku pernah di hari-hari terakhir aku resign, aku seperti itu, aku merasa seperti Superman. Jadi ke kantor, kalian tidak tahu aku pakai baju Superman di dalam. Aku punya superpower, yaitu surat resignku bisa terbang kapan saja ketika ada yang bikin aku kesel di kantor gitu. Nah itulah superpower rahasia yang teman-teman FIRE miliki. Oke, jadi sebenarnya konsep retire early-nya itu tuh apa? Retire early-nya itu bukan yang leha-leha, bukan yang leha-leha. Kita bisa keluar dari bekerja karena kita butuh kerja, tapi kita bisa mulai mencari yang namanya yang tahun 2011 kan banyak yang ngomong soal passion, mengalignkan passion dengan kerjaan, ya kita sama-sama tahu masa-masa itu gitu kan. Nah itu bisa dikejar sekarang ya setelah teman-teman selesai dengan keuangan, selesai dengan responsibility kalian sebagai mungkin ayah atau ibu yang bertanggung jawab. Punya uang cukup, nah boleh sekarang mengejar passion segala macam. Jadi menarik juga sih kalau lihat cerita-cerita dari teman-teman di komunitas FIRE yang sudah duluan, ya yang terkenal itu namanya Mr. Money Mustache, dia orang Amerika, dia punya blog namanya Mr. Money Mustache, dia pensiun di umur 27. Umur 27, gue 27 baru kayak lagi seru-serunya berkarir, dia udah selesai. Jadi kenapa bisa pensiun di umur 27, gajinya gede banget dan dia software engineer di Silicon Valley. Jadi jangan ditanya lah, memang privilege-nya dia itu. Cuman dia sadar gue kayaknya gak mau ngelakuin ini selamanya. Jadi dia
sangat frugal hidupnya dan segala macam. Dia pakai mobil bekas sampai umur 20 tahun, baru belakangan ini dia ganti mobil baru, mobil Tesla. Jadi benar-benar dia menunda secara ekstrim. Tapi ya sekarang gitu, dia udah retire early. Dia banting setir jadi tukang kayu. Jadi dia benar-benar I have nothing to do with engineering, software engineering anymore. Gue mau jadi tukang kayu, gue mau naik sepeda kemana-mana. Jadi ya terserah, sebenarnya baliknya terserah untuk melakukan apa yang matter buat hidup kalian sekarang gitu. Nah aku udah jalanin early retirement ini 2 tahun gitu kan. Jadi purely left the corporate 2023. 2024 aku masih ambil ada consultant job itu. The 2025 ini aku mengawali tahun benar-benar dengan pure hanya dari income dari YouTube aja, dari YouTube dan dari sosial media. Dan kamu ada investment juga betul. kan, ini jadi saham gitu. Ya ada itu juga. Nah yang aku rasakan ya sebenarnya retirement itu sama capeknya gitu dengan kita kerja. Secara fisik tetap capek karena aku sekarang jadi driver nganterin anakku sekolah. Terus udah dia sekolah aku nge-gym sama istri. Pulang gym kita cari bakmi, salah ya sebenarnya nggak boleh. Sekolahnya di daerah Tangsel banyak tukang bakmi enak-enak. Ini makan kuliner, habis itu jemput anak, pulang dia tidur siang, bangun kan she needs to be entertained lah. Kita ajak dia main, latihan piano segala macam, ada lah aktivitas itu. Malam capek tidur. Cuman ya tetap sibuk, tetap produktif. Aku tetap ngonten juga, tetap sharing pengalaman juga. Tapi yang aku rasain capeknya itu fisik, bukan capek mental. Jadi nggak ada acid reflux lagi. Nggak ada burnout lagi ya. Nggak ada burnout lagi. Capek fisik udah capek gitu, tidur. Tapi besok pagi ya mulai lagi dengan sesuatu yang baru, dengan fresh. Tapi nggak ada beban mental gitu. Ya yang aku rasakan, aku bisa ya tadi yang punya superpower tadi untuk ya udah I'm gonna say no to the things that I don't wanna do. I just do the things that I want right now. Dan the things that I want the most tahun ini kayaknya adalah ya membersamai anakku gitu. Mungkin nggak bosen, mungkin aku belum bisa jawab sekarang karena pasti ada yang bilang ini orang nanti lama-lama bosen nih gitu. Nanti pasti juga pengen ada aktualisasi diri segala macam. Ya mungkin gitu. Tapi the beauty of it is I can say yes or no. I can direct my life 100% in my hands right now gitu. Karena aku udah punya kebebasan dari sisi keuangan, yang lain-lain ya aku bisa atur sendiri. Dan gitu. udah bermodal pengalaman. Iya, Been there dan that pengalaman macam-macam. Jadi ya kamu mulainya udah bukan nol lagi. Betul. Iya kan? Tapi kalian ini gak sih kayak menyusun strategi juga gak untuk kayak anak, oke nih anak umur segini dia harus kuliah biayanya sekian, inflasinya nanti begini, begitu, kondisi ekonomi negara lah segala macam. Do you plan sampai segitunya juga? Yes. Jadi emang kami tuh nerd about planning about these things. Aku kan tiap bulan punya, ya kami bukan korporasi yang besar gimana, tapi aku sama istri tuh kami punya financial statement tiap bulan. Jadi udah kayak finance aja, ada tutup buku gitu. Terus aku sampai sekarang kalau belanja beli bensin bond taruh di rumah, istriku catat di pembukuannya nanti tanggal berapa keluar, dia share aku linknya di WhatsApp gitu. Dibaca ya nanti ini nih oke. Oh pengeluaran agak banyak bulan ini karena kita habis renovasi pagar rumah. Oh habis ada tukang datang babat rumput segala macam gitu. Jadi hal-hal seperti itu kami open. Nah, we're kind of a geek. Dan kalau teman-teman denger capek, kalau aku denger ini seneng. Jadi aku dapat laporan itu, aku nggak sabar mau buka, mau lihat gitu. Ini keuangan kita seperti apa bulan ini. Jadi for me it's a joy. For some of you it might be a chore. Ya, we're just a different person. Tapi abis itu, nah ini juga ke-reflect ke how we plan for our kids. Jadi untuk anakku memang untuk ngitung sendiri kami agak nggak pede karena kan perlu ada inflasi, time value of money segala macam, ada rumusnya. Jadi memang waktu itu ada masanya kami bayar financial planner, jadi bayar yang per session untuk datang dan bukan datang sih, maksudnya Zoom call, terus hitungin dong anak saya nanti saya mau kuliahin di sini. Aku nggak akan share terlalu detail, cuman ada mimpi lah ke beberapa negara di luar negeri. Berarti ke luar negeri nih ya kuliahnya. Terus inflasinya berapa, ini universitas favorit kami, kira-kira kalau dengan uang kami sekarang cukup atau enggak dan segala macam. Nah, saking kami nggak ada BM-nya sama sekali. Jadi aku saat ini nggak kepengen, aku pengen deh mobil sport merek ini, atau istriku juga ya sewajarnya lah dia kepengen ganti tas segala macam, tapi aku lihat wajar, bukan yang kayak she wants to build a collection in her house gitu. Jadi saking kami nggak BM itu financial planner sampai bingung, duit kalian tuh udah cukup,
duit kalian tuh udah cukup untuk anak kalian sampai beres kuliah. Apalagi kalau nanti kalian masukin dia ke negara Uni Eropa yang sekolahnya murah atau gratis gitu. Itu nggak bayar kuliahnya. Kalian yakin nih nggak mau apa-apa lagi sama hidup kalian? Mau beli ini nggak yacht atau mansion udah bisa beli di yacht pantai ternyata. gitu ya? Wow. Belum justru kalau mau gaspol nih sekarang nabung lagi gitu ya. Apakah kalian mau lakukan ini? Kita tuh sampai lihat-lihatan itu. Kalau gimana ini harus jawab apa? Enggak, jujur nggak pengen apa-apa gitu. Dia pun enggak, aku pun enggak. Jadi aku tuh sering cek sama dia, lu happy nggak jadi bini gua? Happy, bener happy. Ya happy. Nggak pengen apa-apa lagi gitu. Enggak gitu. Ya ini boleh di cross check, silahkan nanti lain kali undang dia tanpa gua gitu ya. Karena barangkali gua salah ngomong gitu. Tapi kemarin tuh nggak ada keinginan seperti itu. Jadi benar-benar kami tuh merasa sekarang ada di hidup yang kami pun nggak impikan pada saat kami kuliah dulu gitu. Kami tuh benar-benar mikirnya kami akan kerja di korporasi sampai usia pensiun 58 tahun, dapat jam tangan emas, terus lucu-lucu nanti pensiun dari korporat gitu. Tapi ternyata Tuhan udah kasih lebih, ya we are beyond grateful. Sekarang rasanya ini season kami untuk serve gitu, untuk do something, give something back. Jadi aku juga ya ini mungkin menyentuh religius sedikit. Aku mencoba lebih aktif di gereja. Terus kalau ya sama gitu, dorongannya sebenarnya justru dari istriku, ya kita lebih aktif yuk di gereja, aku pengen sharing tentang bagaimana Tuhan sudah berkati kami, bagaimana Tuhan sudah bless our life, let's be more active, let's give back. Terus kami juga ada CSR cost yang kami support gitu, pendidikan anak-anak di Indonesia Timur, itu kami ambil anak asuh, ada sejumlah anak yang kami biayai sekolahnya, itu juga kami lakukan. Jadi hal-hal ini memang it's ada pasti di luar sana yang melakukan dengan skala yang lebih besar dan lebih masif. Tapi buat kami, kami mau mulai coba lakukan dalam kapabilitas kami dulu gitu ya. Dalam semampunya kami, ya kita bantu dulu gitu. Kita bantu, kita give back. Karena Tuhan udah kasih kita begitu banyak, let's give back what we have received gitu. Kayaknya yang kamu harus bagi, dan sebenarnya mungkin ini udah kamu kerjakan ya dalam platformmu, adalah gimana punya healthy relationship dengan uang. Dan sebenarnya ini yang kamu lakuin sih, secara nggak langsung. Tapi kan kalau orang dengernya frugal living, aduh aku harus kayak berhemat banget dong. Jadi ada intimidasinya kan mendengar itu. Tapi sebenarnya pas dengerin kamu sebenarnya enggak, itu make sense semuanya. Asalnya nggak banyak mau, asalnya demen banget berstrategi, demen banget planning. Tapi juga nggak gila-gila banget juga gitu loh, nggak kamu kira aku datang pakai kaos oblong, sendal jepit, bolong-bolong nggak sih? Naik sepeda dari Bintaro gitu. Aku cukup yakin kamu sane kok. Tapi you have like a really healthy relationship, mindful relationship dengan uang, yang buat kebanyakan orang termasuk aku, uang itu terkadang tuh masih menakutkan. Gitu, dengerin miliaran, aduh gitu. Ya. Karena aku merasa kita masih dikontrol sama uang, aku. Gitu. Tapi kamu tuh udah kayak di sini, dimana sebaliknya, no, I can actually control you. Bener nggak gitu? Iya, dan sebenarnya kalau dilihat gitu, orang lihat ini si Kosem penguasaan dirinya bagus segala macam. Sebenarnya it comes down to also bikin sistem di mana kita tuh nggak gampang digoda gitu. Jadi aku dan istri, dia yang lebih hemat. Aku cenderung boros. Nah gimana caranya biar aku bisa ikut dia hemat? Ini hal-hal kecil, hal-hal simpel yang juga semua orang bisa lakuin. Jadi aku kadang kalau ditanya gimana caranya bisa hemat seperti kalian, ya solusinya kayak misalkan kartu kredit nih. Kita ada kartu kredit yang warnanya hitam, yang sekali gesek bisa beli motor CC gede gitu segala macam, ada gitu. Cuman kartu kredit itu nggak aku disimpan, nggak aku taruh di dompet. Aku kasih ke istriku untuk pegang atas nama dia. Terus juga misalkan mau check out di e-commerce, kita satu e-commerce itu di 2 handphone. Jadi e-commerce aku sama e-commerce dia nge-link. Ini aku sering banget share gitu. Dan orang selalu ketawa, kamu takut istri ya apa gimana? Bukan soal takut istri, tapi it's always good to have check and balance function. Check and balance. Di finance pun sebelum transaksi dijalankan itu kan ada PIN. Kalau teman-teman orang finance di kantor pasti tahu gitu. Orang finance apa sih istilahnya, controller atau apa, bisa menginstruksikan, dia harus ke bosnya dulu. Bosnya yang pegang tokennya, baru eksekusi. Nah fungsi itu kalau nggak ada di rumah tangga, apalagi keuangan, ya gawat gitu ya. Satu merasa ini uang saya yang cari, saya bisa habiskan sesuai saya mau. Satu merasa
kamu nggak dengerin saya kan istri Tuhan taruh untuk jadi pendamping kamu, untuk menjaga kita bersama gitu. Ya, jadi sakit hati ujung-ujungnya. Nah aku merasa ya sebagai laki-laki a little bit of humility, a little bit of ya udah bodo amat lah orang mau bilang apa, yang penting keuangan gue sehat, belanja gue nggak kronis gitu ya, nggak kambuhan. Jadi sekarang ya oke, aku taruh ya di keranjang, tolong check outin aku mau beli ini. Nah, itu kita lakukan sampai sekarang. Jadi hal-hal kecil sebenarnya sih yang bikin ini adds up to where we are today gitu. Kalau kamu berarti splurgingnya apa dong? Aku splurgingnya apa Selain ya? bakmi tadi. Main game. Aku main game sih. Jadi aku suka video game. Ya video game tuh waktu kecil mama tuh yang kayak Sam harus belajar. Mau beli PS nggak boleh, harus beli device yang kamu bisa sekalian buat belajar. Jadi punyanya PC, teman-teman punyanya PS. Sekarang udah besar, udah bisa punya PS sendiri ya splurgingnya itu satu kaset PS itu kan bisa 700.000, bisa 1 juta satu kaset. Tapi aku mikirnya ya harga segitu, tapi kamu bisa mainkan dalam berbulan-bulan gitu. Dapat berapa hours of fun nih gitu dari satu kaset itu. Dan jadi sistem, nah balik lagi kami juga punya sistem untuk splurging kami berdua. Gimana tuh sistemnya? Pokoknya setiap tahun itu ada angka tertentu yang kami udah sepakati. Sekarang sih nominalnya sama ya, jadi nggak gedean istriku karena dia tas-tasnya lebih mahal gitu, enggak, angkanya sama. Nah itu terserah kita masing-masing mau pakai buat beli apa. Jadi kalau harus ngasih tahu nggak? Harus minta izin atau ngasih tahu? FYI. Lebih ke FYI. Okay. Dan kalau angka itu udah habis, ya udah artinya tunggu finance tutup buku, baru tahun depan buka buku lagi kamu beli tahun depan gitu. Jadi kayak gitu. Jadi ada tahun-tahun kayak di awal-awal aku bikin YouTube channel kan perlu beli alat, mikrofon segala macam. Nah itu aku ambil dari budget itu karena istriku waktu itu ngelihat ya kamu kan masih happy, ini hobi-hobi kamu belum tentu jadi duit lah, kamu keluarin uang kamu sendiri dulu gitu. Mungkin dia pengen aku ngerasa sakitnya ngeluarin duit gitu kan biar serius gitu nge-YouTube-nya. Jadi ya udah beli. Ada satu nih alat yang kurang gitu. Ya udah tunggu Januari, tunggu tahun buku baru kamu belanja gitu supaya tetap konsisten di angka kita bilangnya budget head-on-nya gitu. Budget head-on kamu nggak over gitu. Jadi kayak gitu sih semua dibudgetin. Sebenarnya apa yang dilakukan di korporasi itu kami lakukan di rumah. Itu aja, sebenarnya sesimpel itu. Tentunya nggak ada ini ya, memo minta request budget istri saya ini nggak sampai situ. Cuman at least secara pembukuan kami cukup rapi. Wow. Gitu. Dan apa yang bikin kamu sekarang ngerasa Sam yang sekarang dibanding Sam yang waktu masih kerja di korporat, bedanya apa sih? Bedanya aku udah nggak acid reflux lagi, udah nggak GERD lagi, lebih punya balance dengan keluarga. Aku udah lebih tahu mungkin yang matter buat aku tuh apa. Dulu aku sadar banget waktu masih di corporate, aku sering suka menilai keberhargaan diriku dari titleku apa. Termasuk menilai keberhargaan diri orang lain. Jadi aku ngelihat orang, aku cek dulu namanya di sistem, kan keluar dia title-nya apa, EVP, VP atau manager atau apa. Sering aku I'm guilty to this, ngeremehin orang karena title-nya nggak selevel sama aku. Aku nyari orang yang selevel sama aku untuk aku ajak ngomong gitu. Nah sekarang setelah keluar dari corporate, tanpa itu semua nempel di kita, it really comes down to me understanding gue nih orang, gue mau jadi orang seperti apa. I want to be a kind person or not. I want to be a nice person. Aku mau jadi orang yang bisa punya empati sama orang lain mungkin gitu. Jadi aku bisa pelan-pelan ya membentuk my sense of self sih, diriku sendiri seperti apa. Dan saat ini aku rasakan ya seperti yang aku bilang tadi, tahun ini tahun keluarga, aku pengen lebih banyak sama anak-anak, pengen lebih banyak sama istri, building quality time sih. Anakmu berapa sekarang? Satu. Oh satu, oke. Ada planning lagi gak? Kalau menurut... Aku benci banget menanyakan ini, cuman karena kamu berstrategi dan berplanning, aku kayaknya pengen menanyakan jadinya. Gak apa, kalau menurut financial planner kami pernah simulasikan gitu kan. Hana sekarang umurnya 5, berarti kalau punya anak lagi akan ada 17 tahun lagi sampai dia kuliah. Hananya 12 tahun, nah dalam rentang waktu itu kita punya cukup uang apa enggak. Nah kalau anaknya masuk di sekolah yang sama dengan Hana, itu aku harus balik kerja lagi. Aku harus balik kerja, ngantor lagi untuk cari uangnya lagi. Dan untuk kuliah juga seperti itu. Jadi ibaratnya
financial plan yang udah beres nih sekarang harus dibongkar lagi untuk menyiapkan jalan untuk anak kedua. Tapi bukan karena itu aku nggak mau punya anak kedua, lebih ke karena ngerasa kayak dinamikanya tuh udah pas gitu bertiga gitu. Kita sekarang tuh udah pas, kita bisa kasih full attention ke dia. Kita ya we only cater to one gitu. Ketika dia kepengen mau les sepatu roda, mau les ice skating gitu, kita nggak perlu mikirin yang anak satunya lagi ntar gimana, merasa iri atau gimana gitu. Jadi ya mungkin di sini penonton pastinya ada yang punya gifts atau punya keinginan untuk punya anak banyak, punya keluarga besar gitu ya. We realize we're just not like that gitu. Kita kayaknya tipe yang anak satu kayaknya cukup dan we give our best gitu. Nyambung dengan pertanyaanku berikutnya, definisi cukup untukmu tuh apa? Jadi aku tuh nggak pernah secara sadar punya target di satu titik gitu. Aku akan stop gitu. Aku merasa ini aku cukup gitu. Aku dulu punya satu mimpi ketika berkarir, ya aku mau duduk di managerial level di korporasi. Aku mau baik-baik di situ sampai aku retire. Dulu punya mimpi seperti itu. Dan aku merasa di situ tadinya aku akan cukup. Tapi ternyata ada momen di mana aku mengejar mimpi itu. Aku kondisi kesehatan aku korbankan, jam tidur aku korbankan, hubungan dengan istri aku korbankan. Jadi akhirnya mimpi itu jadi blur. Sebenarnya aku mau ke situ dengan cara yang sekarang aku capai ini bener nggak gitu. Jadi akhirnya aku ubah semua. Aku memilih untuk ya one step at a time. Satu hari demi satu hari. Lewat tadi aku ngomong sama istriku, kamu happy nggak hari ini? Kamu ada masalah nggak? Ada trouble nggak kita hari ini? Jadi ya nggak tiap hari sih, cuman mungkin dua hari sekali. Every other day aku ngomong how are you gitu, kita gimana? Nah selama itu oke, selama hubungan itu oke, I think that's enough gitu. Jadi, are you happy? I am happy. I think I'm happy. I'm also very happy kamu sharing sama aku ini. Thank you so much for your energy and your insight. Seriously, thank you banget ya Sam. Thank you. Thank you banget. Ya ampun. Oh, kita bisa ya mencari penyebab kenapa sih seseorang mempunyai kepribadian yang seperti ini. Trauma apa sih yang pernah dia dapatkan di masa kecil dulu. Dan ternyata benar setelah kita telusuri, itu apa yang terbentuk pada orang dewasa ini karena apa yang dia bawa di masa kecilnya. Banyak orang yang masih merasa, masalah mental itu kayaknya sesuatu yang aib. Kemarahan aja, negative thinking aja, overthinking aja, itu adalah sesuatu hal yang harus dibereskan. Thank you for watching. This program is a part of Cauldron Content. Selain di YouTube, teman-teman juga bisa nonton di Facebook Watch dan dengarkan di Spotify atau Apple Podcast. Cari Cauldron Content. If you enjoy it, please share with others.